Oke, selamat malam. Jadi di sini kita melanjutkan video pembahasan simulasi UTS metrik yang ini bagian 2 ya. Kita bahas nomor 5 dan 6. Jadi ini untuk nomor 5. Jadi nomor 5 ini ada dua soal menghitung determinan. Nah, untuk soal 5 nomor 5A kita udah diberikan determinan dari matriks ini, diminta mencari bentar. Jadi kita diminta mencari ini dengan memanfaatkan yang sudah diketahui di atas. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Cara mengerjakannya adalah kita menggunakan OBE dan kita manfaatkan sifat dari determinan kalau kita kenakan OBE. Jadi aku tulis di sini yang A. Jadi kita kan mau mencari determinan dari matriks ini. G min 2D. G min. Ini H. H min 2E. Terus I min 2F. 4D. 4E. 4F. Ini kelihatan bentuk matriksnya itu bagus. Ini bisa kita reduce supaya ke bentuk yang kita ketahui determinannya. Nah, pertama-tama kita tahu sifat bahwa determinan dari matriks A itu sama dengan determinan dari matriks A transpose. Jadi kalau kita transposkan ini, itu determinannya akan sama. Jadi kita bisa dapatkan seperti ini. Oke, A, B, 3C, G min 2D, H min 2E, 4E, oh kok 4E sih maaf, I min 2F, terus ini 4D, 4E, 4F. Jadi ini sifat dari determinan matriks antara matriks A dan A transpose itu sama. Jadi kita bisa transposkan matriks di dalamnya. Nah, sehabis itu kita gunakan sifat dari matriks kalau kita kenakan determinan matriks kalau kita kenakan OBE. Ini bisa kita lakukan matriks di dalamnya itu kita baris pertama dikalikan min sepertiga. Baris keempat kita kalikan seperempat. Hasilnya, matriksnya itu kita dapati seperti ini. A, B, C, ini D, E, F. Tapi, ketika kita OBE ini, yang di sini itu justru menjadi min 3 dan 4. Jadi, ya gampangannya kayak kita ngeluarin tiganya, kayak kita ngeluarin empatnya. Tapi ini sebenarnya sifat dari determinan kita ketika kita kenakan OBE. Ini 2D, H-2E, I-2F. Nah, sifat selanjutnya di sini kita tahu kalau kita OBE matriks A, di mana baris kesekian kita tambahkan dengan X kali baris sekian, itu determinannya akan sama. Jadi di sini ini akan sama. Jadi bisa dibaca-baca untuk determinan matriks sifatnya kalau di OBE. Nah, dari sini kita tukar baris pertama dengan baris kedua. Artinya di sini kita kalikan dengan min 1. Dari sini kita dapati determinan matriks ini kita udah ketahui ya ini
Maka di sini ini min 3, 4, min 1 dikali min 6 sama dengan 72. Minus. Jangan sampai lupa. Jadi untuk soal nomor 5A, kita pakai sifat determinan matriks ketika kita lakukan OBE. Nah, untuk nomor 5B, di sini kita dikasih matriks 5 kali 5. Nah, cara paling mudah buat teman-teman ketika di ruang ujian mengerjakan soal ini adalah dengan lagi-lagi OBE sampai ini aku tulis gini ya. Ini maksudnya matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Jadi cara paling natural yang kalian bisa lakukan adalah meng-OBE sampai bentuk itu. Tapi ini salah satu trik juga dari dosen. Soal kayak gini, ini nggak mungkin ketemu determinannya itu jelek. Besar kemungkinan kalau ukuran matriksnya gede, itu determinannya nol. Nah, cara lain untuk mengidentifikasi matriks dengan determinan nol adalah kita bisa cek apakah ada baris dari matriks-matriksnya atau kolom. Aduh, ini kenapa geser-geser sih? Yang merupakan kombinasi linear. Jadi bisa teman-teman cari kombinasi linear itu apa? Kombinasi linear dari baris atau kolom lainnya. Nah, kalau teman-teman lihat di soal ini, misalkan aku sebut R row 3, ini baris ketiga. Kalau teman-teman mungkin R3 aja, jangan, kenapa sih kanan? R3 baris ketiga, ini bisa kita nyatakan sebagai -6 baris keempat ditambah 1 kali baris kedua ditambah 1 kali baris ke satu. Kalian bisa temukan bahwa R3 ini bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari R4, R2, dan R1. Dari sini kita otomatis tahu bahwa determinan dari matriks ini secara keseluruhan itu merupakan nol. Jadi kalau misalkan kalian bisa cepat mengidentifikasi ada baris atau kolom yang merupakan kombinasi linear dari baris atau kolom lainnya, maka kalian bisa langsung sebutkan hal tersebut dan kalian bisa dapatkan determinan dari matriksnya itu pasti nol. Jadi jangan terintimidasi dulu dengan ukurannya. Karena kalau ukurannya gede, pasti dari dosen juga nggak mungkin ngasihin soal yang determinannya nggak nol sih biasanya. Oke, jadi ini untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya, karena udah mepet juga ini. Jadi ini untuk soal nomor 6. Aku kerjakan yang new ganjil, yang new genap. Nanti aku udah nyiapin aja jawaban yang bisa dilihat. Jadi untuk new ganjil di sini ada 2 soal, A dan B. Nah, kita kerjakan yang 6A dulu. Jadi coba teman-teman baca. Untuk new ganjil nomor 6A, diberikan matriks A dan B, ukurannya N kali N, sehingga kita punya matriks identitas ditambah AB itu memiliki inverse. Kita diminta menunjukkan ini. Cara paling natural, kalau misalkan kita mau menunjukkan kotak inverse itu sama dengan segitiga. Cara paling natural kalau kita mau nunjukin kayak gini, itu adalah dengan kita mencoba mengalihkan segitiga dengan kotak. Kita dapatkan dia elemen identitas. Atau kita tunjukkan segitiga dikalikan kotak.
kebalik kotak dikalikan segitiga itu sama dengan elemen identitas. Dengan menunjukkan salah satu antara ini, itu kita sama aja dengan menunjukkan kotak inverse sama dengan segitiga. Kenapa? Karena kita tahu sifat ketunggalan dari inverse matrix. Nah, jadi untuk menunjukkan yang diminta di soal, aku akan menunjukkan dengan cara seperti ini. Jadi kita mau nunjukin bahwa seperti ini. Karena kita menunjukin inverse dari ini adalah ini. Nah, jadi kita coba kalikan saja dulu kedua matriks tersebut. Ini aku tulis di samping aja. Ini pakai sifat distributif. Ini dapat gini, didistributifkan. Ini kan harusnya iya. Cuman kan ya dikalikan I berarti sama aja dirinya sendiri. Ini sama aja gini. Kita lanjut terus, kita distributifkan lagi I ditambah BA-nya. Ini berarti jadi gini. Ini kita kalikan ini ke sini. Lalu ntar ini ke sini. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Kita distributifkan B dan A. Jadi kita keluarkan. Wait, sebentar. Oh, kita keluarkan. Aku baca dulu catatanku. Oh iya, iya benar. Jadi kita distributifkan ini B, ini A. Jadi ntar hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita distributifkan lagi. Ah, ngelag banget. Kita distributifkan ini IAB inverse-nya. Nah, ini sama dengan I, identitas. Jadi ini ketemu B, IA. Sama aja, identitas ditambah BA min BA. Sama dengan identitas. Karena kalian udah menunjukkan bahwa ini dikali ini sama dengan identitas, maka dapat disimpulkan IBA inverse itu sama dengan yang diminta di soal. Jadi terbukti. Jadi untuk cara pengerjaannya seperti itu. Lalu untuk soal 6B,
Ini sebenarnya kalian kalau mau dijabarkan secara brutal pakai sarus itu boleh. Jadi cara paling mudah itu kalian pakai sarus. Cara paling mudah terpikir di otak. Jadi bisa dibaca dulu, kita diminta menunjukkan determinan dari matriks ini sama dengan 2A pangkat 3. Cara paling brutal, kita pakai sarus. Pasti ketemu sama dengan 2A pangkat 3. Nah, cara tidak brutalnya, itu kita coba gabungkan antara OBE dengan ekspansi baris kolom. Ini 1A plus 2, 1 plus 2. Jadi, seperti ini. Satu, 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 satu plus A kuadrat. 1 plus 2A, 1 plus 2A kuadrat. Kita coba OBE dulu untuk menyederhanakannya. Kita sederhanakan bentuk ini supaya dapat 0. Jadi kan di sini kita dengan mengurangi R2 dengan R1, R3 dengan R1, jadi kita menjumlahkan baris dengan baris lain, dengan kelipatan baris lain. Maka determinannya akan tetap. Ini jadi 0, ini juga 0, ini jadi A, ini jadi 2A, ini jadi 1 plus A kuadrat min 1, ini jadi 1 plus 2A min 1. Tinggal deh kalian hitung yang ini. Ketika kalian menghitung ini, lebih mudah. Jadi nggak sebrutal ketika kalian langsung hitung sarus dari sini. Jadi kalau nguli yang di sini, ini lebih gampang. Ini bisa pakai ekspansi baris kolom, ini ditutup. Kan sisa ini doang karena ini 0. Jadi ntar dapat ini tuh sama dengan A 2A 1 plus A kuadrat min 1, 1 plus 2A kuadrat min 1. 1 plus A kuadrat min 1, 1 plus A kuadrat min 1 ini bisa kalian sederhanakan jadi ini. 1 plus A min 1, 1 plus A plus 1. Ini sama dengan A 2 plus A. Sama aja 2A kuadrat. Dan yang satunya juga kalian bisa dapetin. Nantinya kalian kalau hitung, kalian ketemu jawabannya itu ntar 2A pangkat 3. Jadi kalian manfaatin ini, kalian OBE dulu, baru kalian hitung pakai ekspansi baris atau kolom. Atau dari sini pakai sarus pun nggak apa-apa. Dari awal pakai sarus pun nggak apa-apa sebenarnya. Cuman mungkin dari awal pakai sarus bakal lebih ribet hilangnya. Jadi bisa di OBE dulu supaya lebih sederhana. Jadi ini ya untuk nomor 6B bisa dilengkapi sendiri. Dan untuk nomor 6A dan B yang new genap, di sini aku udah ada jawabannya karena nomor 6A itu aku copy dari soal yang pernah aku kerjain. Jadi ini ya, untuk soal 6A itu seperti ini. Di sini, ini kita pakai permisalan. Kita misalkan bahwa inverse dari A plus B itu sama dengan C. Nah, dari sifat inverse itu kita punya A plus B dikali C sama dengan identitas, C dikali A plus B sama dengan identitas. Dengan kata lain, kita dapat dua hal ini. Oke? Kita bisa nyatakan AC itu sebagai I min BC. Kita bisa nyatakan CA sebagai I min CB. Sehingga dari hasil hitung-hitungan,
kita bisa peroleh seperti ini. A dikalikan inverse dari A plus B dikalikan B sama dengan ACB dari permisalan kita. Dan AC-nya ini itu sama dengan I plus B, I min BC. Lalu kalian distributifkan, keluar lagi supaya dapat I min CB di sini nanti. Jadi ntar ketemu BCA dan C ini sama dengan ini. Jadi terbukti. Jadi di sini kita pakai permisalan supaya apa? Supaya lebih kelihatan bahwa kedua sifat ini bisa kita dapatkan. Kalau misalkan nggak pakai permisalan juga boleh. Oke, jadi ini untuk nomor 6A jawabannya seperti ini. Dan untuk nomor 6B di sini aku pakai jawabannya Atia ya yang udah ngumpulin pertama sendiri, Gasik. Dan jawabannya juga betul. Jadi di sini untuk menunjukkan apa yang ada di soal, caranya adalah dengan kita memisahkan satu persatu. Ini, jadi kayak gini. Nah, bisa jadi yang di soal, keluar di soal itu justru yang bentuknya gini. Tunjukkan bahwa determinan dari A plus P, B plus A plus X, B plus Y, C plus Z, ini D, E, F, G, I. Jadi kita tuh punya sifat kayak gini. Kalau kita punya matriks kayak gini, ini sama dengan A, A, B, C, D, determinan A, B, C, D, E, F, G, H, I, ditambah determinan X, Y, Z, D, E, F, G, H, I. Jadi kita udah punya sifat ini. Dan sifat ini yang dipakai oleh Atia. Bisa jadi yang keluar di UTS itu membuktikan sifat yang dipakai sama Atia di sini. Jadi di sini seperti ini. Lalu kita pisah lagi. Untuk yang ini, 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 ini. Jadi seperti ini. Lalu sekali lagi kita pisah yang ini, 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 sama ini. Jadi dapat ini semua. Nah, tapi di sini ada determinan yang nilainya nol. Kenapa nol? Karena ini kelipatan atau sama persis malah dengan ada kolom yang sama atau baris yang sama. Jadi di sini bagi F sama, ini bagi F juga. Ini apa APU oleh mana PU, APU. Wait, iya benar. Jadi di sini kita dapat, sebentar kayaknya ada yang salah. APU bagi F CRB. Oh ya ini. Ini kita tukar baris. Terus CRW-nya ke bawah. Jadi dua kali nuker. Jadi kalau kita nuker baris kita menghitung determinan, kita nuker baris satu kali, itu kita kalikan minus, kita tukerkan dua kali, itu sama aja tetap. Makanya di sini ini sama dengan ini. Nah ini sama dengan ini. Tinggal diperoleh apa yang diminta di soal. Jadi kita pakai sifat yang mana sifat ini bisa jadi malah yang keluar di UTS. Oke, jadi untuk video bagian kedua seperti ini, mohon maaf karena cukup mepet dan terlambat ya, karena tadi ada masalah sedikit sama link Zoom-nya. Semoga bisa membantu teman-teman belajar. Untuk PDF-nya akan ku share. Aku ucapkan terima kasih buat yang udah nonton.